Coba deh pikirin, ada satu organ di tubuh kita yang kerjanya non-stop, 24 jam sehari, 7 hari seminggu, tanpa pernah libur. Yup, itu jantung kita. Makanya, paham soal kesehatan jantung itu bukan lagi pilihan, tapi benar-benar sebuah keharusan. Oke, yuk kita bedah tuntas topik ini. Kita mulai dari angka yang jujur aja bikin merinding, 20 juta. Menurut WHO, segitu banyaknya nyawa yang hilang setiap tahun gara-gara penyakit kardiovaskuler. Ini menjadikan penyakit jantung sebagai pembunuh nomor 1 di dunia. Angka ini nunjukin betapa serius dan relevannya obrolan kita hari ini. Oke, dari skala dunia yang begitu besar, sekarang coba kita tarik ke level yang paling personal, diri kita sendiri. Pernah nggak sih kita benar-benar berhenti sejenak dan coba dengerin sinyal-sinyal yang dikasih sama tubuh kita? Percaya deh, tubuh kita ini pinter banget. Seringkali dia udah kasih kode, jauh sebelum masalah jadi besar. Nah, di bagian pertama ini kita bakal kenalan sama tanda-tanda peringatan dini dari jantung. Penting banget buat diingat ya, gejalanya ini seringkali tuh samar, jadi gampang banget buat kita abaikan. Coba deh perhatikan daftar ini. Nyeri dada, sesak nafas, gampang capek, kedengerannya kayak keluhan biasa banget kan? Tapi justru itu jebakannya. Kalau ini terjadi berulang-ulang, bisa jadi ini alarm pertama. Dan yang lebih menarik, khusus untuk wanita, gejalanya bisa lebih nggak biasa lagi loh, kayak mual atau nyeri punggung. Jadi pesannya jelas, jangan pernah sepelekan sinyal-sinyal ini. Sinyal-sinyal tadi itu bisa jadi pintu masuk ke beberapa jenis penyakit jantung yang paling umum. Ada penyakit jantung koroner karena pembuluh darahnya tersumbat, ada gagal jantung waktu pompa jantung melemah, aritmia yang iramanya kacau, sampai serangan jantung yang datangnya tiba-tiba. Seremnya sebagian besar penyakit ini tuh berkembangnya diam-diam. Terus pertanyaannya, apa sih sebetulnya biang keladinya? Nah, buat jawab itu kita perlu lihat apa kata sains. Yuk kita cari tahu faktor-faktor apa aja yang paling bikin resiko kita naik. Jadi, faktor resiko itu ada dua macam. Di satu sisi, ada yang emang kita nggak bisa apa-apain. Ya, kayak umur atau riwayat keluarga. Udah dari sananya. Tapi, coba lihat sisi yang satunya lagi. Ini nih bagian yang seru. Merokok, tekanan darah, kolesterol, pola makan, ini semua 100% ada dalam kendali kita. Disinilah kita bisa benar-benar bikin perubahan. Dan seberapa besar perubahannya? Wow, lihat aja data ini. Ini dari penelitian di Indonesia loh, bukan data luar negeri. Punya riwayat hipertensi aja bisa naikin resiko penyakit jantung koroner lebih dari 3 kali lipat. Dan yang lebih gila lagi, kolesterol tinggi atau bahasa medisnya dislipidemia itu naikin resikonya hampir 8 kali lipat. Ini bukti nyata betapa krusialnya mengontrol faktor-faktor ini. Nah, kalimat ini tuh benar-benar kesimpulan paling penting. Jadi jangan cuma pasrah sama keturunan ya. Pilihan yang kita buat setiap hari, apa yang kita makan, seberapa sering kita gerak, itu dampaknya jauh lebih besar. Ini kabar baik loh, artinya kendalinya ada di tangan kita. Oke, jangan panik dulu setelah lihat data tadi. Kabar super baiknya, sebagian besar resiko ini bisa banget dikelola. Yuk kita lihat langkah-langkah simple tapi super efektif yang bisa kita lakuin buat bangun benteng pertahanan buat jantung kita. Ini dia 4 pilar utamanya. Nggak ada yang aneh-aneh kok. Atur pola makan, rutin olahraga, kelola stres dengan baik, dan jauhi rokok. Masing-masing dari 4 hal ini adalah langkah nyata yang bisa kita mulai hari ini juga buat nurunin resiko secara drastis. 4 pilar tadi itu fondasinya ya, wajib hukumnya. Tapi kalau kita mau kasih booster atau dukungan ekstra, kita juga bisa loh manfaatin kebaikan dari alam, terutama buat menjaga satu aspek yang paling krusial buat jantung. Prinsipnya tuh simple banget sebetulnya. Sirkulasi darah yang lancar itu segalanya. Bayangin aja selang air. Kalau alirannya lancar, mesin pompanya kan kerjanya enteng. Nah, jantung kita persis kayak gitu. Kalau darah ngalir lancar, kerja jantung jadi lebih ringan. Nah, disinilah dukungan herbal seperti Herbacor dari Naturafit jadi relevan banget. Coba kita lihat kandungannya. Daun sembung, fungsinya persis buat bantu melancarkan sirkulasi tadi. Jadi, beban jantung berkurang. Daun dewa, ini langsung nargetin 2 biang keladi yang kita lihat di data tadi, kolesterol dan tekanan darah. Terus, pegagan, ini bantu jaga pembuluh darah kita tetap lentur, biar nggak gampang tersumbat. Jadi kalau digabungin, efeknya jadi saling mendukung. Kerjaan jantung jadi lebih ringan, pengiriman oksigen ke seluruh organ jadi lebih efisien, dan ujung-ujungnya, ini jadi cara simpel buat bantu meminimalkan resiko penyakit jantung buat jangka panjang. Sebagai penutup, mari kita renungkan kalimat ini bareng-bareng. Mencegah itu selalu lebih baik daripada mengobati.
Setiap langkah kecil yang kita ambil hari ini, entah itu milih makan sayur, jalan kaki 30 menit, atau mendukung sirkulasi darah, itu adalah investasi yang nggak ternilai harganya buat masa depan kita. Jadi, pertanyaannya sekarang, langkah apa yang akan Anda ambil mulai hari ini?